Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Selama 15 menit ke depan, Anda akan belajar membuat kehidupan lebih baik. Baik, pagi hari ini saya mau melanjutkan topik khotbah saya mengenai kebiasaan orang beriman atau hobi orang yang beriman. Saudara-saudara, saya mendapatkan pewahyuan demi pewahyuan, rema demi rema setelah merenungkan, membaca kembali kisah orang-orang yang luar biasa. Dan kita terus akan belajar daripada orang-orang ini, dan kita masih di kisahnya Bapak Abraham. Ada satu peristiwa yang saya pikir ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Inilah hobinya orang yang beriman. Saudara-saudara, mari kita akan membaca di dalam Kejadian pasal yang ke-18. Saudara akan menemukan sebuah kisah yang sangat menarik ketika Abraham berada di Mamre, dekat Hebron. Dan ada kalimat seperti ini, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat, di dalam terjemahan sehari-hari, pohon-pohon keramat tempat ibadat di Mamre. Pada waktu hari siang panas dan Abraham sedang duduk di pintu kemahnya. Kata Mamre muncul minimal 6 kali. Dan Abraham berkali-kali datang ke tempat ini karena dia pernah mendapat suara dan penglihatan dari Tuhan. Sehingga dia membangun altar di Mamre, di dekat pohon keramat. Nah, saudara-saudara, ada pelajaran yang luar biasa. Abraham bahkan minta dikuburkan di sini. Istrinya dikuburkan di sini. Jadi bahkan anaknya juga ada yang dikuburkan di sini. Jadi Mamre ini menjadi tempat historis. Karena disinilah Abraham mendapatkan perjumpaan dengan Tuhan. Jadi dia suka berada di situ. Secara historis tempat ini sebetulnya memang sebelum Abraham datang sudah menjadi tempat keramat. Mungkin kalau saya bisa samakan di Indonesia atau di konteks orang Jawa, pohon terbatin oak tree itu dianggap pohon keramat. Kalau di tempat saya mungkin pohon beringin. Wah, kalau ada pohon beringin itu biasanya ada orang-orang yang mengkeramatkan pohon itu, ya kan? Kalau ingin bersemedi, mendapatkan wangsit, duduk di pohon beringin atau semedi di situ. Dulu zaman buntutan, tahu buntutan? Nalo, nomor. Ya, orang yang judi pakai nomor itu. Woi, saudara-saudara, waktu zaman saya kecil itu banyak orang yang duduk di pohon beringin ingin mendapatkan kira-kira besok nomor apa yang keluar. Jadi pohon itu dikeramatkan, pohon terbatin. Nah, saudara-saudara, pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari apa yang dilakukan oleh Abraham adalah pelajaran he positioned himself to encounter with God. Jadi dia memposisikan dirinya untuk berjumpa dengan Allahnya. Orang yang beriman dia suka memposisikan dirinya berjumpa dengan Allahnya. Kalau untuk Abraham dia duduk di situ. Siapa tahu dia pernah mendengar Tuhan, dia pernah membangun altar, dia pernah mendapat wangsit dari situ. Dan benar, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon-pohon keramat tempat ibadat. Jadi untuk berjumpa dengan Tuhan, Anda harus memposisikan diri. Artinya Anda yang harus ambil inisiatif. Ambil inisiatif untuk memposisikan diri masuk di dalam perjumpaan dengan Tuhan. Ku masuki gerbangnya, hati bersyukur halamannya. Jadi itu nyanyian meneguhkan bahwa untuk berjumpa dengan Tuhan Anda harus ambil sikap. Maksudnya ambil posisi. Saudara, dalam situasi gundah, dalam keadaan galau, saudara sedang hidup susah, banyak himpitan yang datang. Daripada Anda datang ke pinggir jembatan sambil berdiri menghadap ke sungai, ya kan? Lebih baik saudara ambil gitar dan menyanyikan sebuah lagu, Bless the Lord, oh my soul, ya kan? Seperti Daud. Dalam keadaan terjepit, dalam keadaan dia sedang gundah gulana hatinya, dia mengatakan,
sebuah puisi atau mengungkapkan sebuah lagu, hei jiwaku bernyanyilah, muliakanlah Tuhan, hai jiwaku, muliakanlah namanya. Saudara-saudara, kalau saudara sedang pikiran kacau, saya sarankan kepada Anda, daripada bikin tambah kacau dengan saudara ngomongin hal-hal yang ngacau, lebih baik saudara dengar lagu. Ini yang saya lakukan, dengar lagu atau nyanyikan lagu. Angkat hatimu kepada Tuhan, semua baik, semua baik. Amin. Kalau saya malah ngarang lagu, saudara. Jadi lagu itu lahir dari situasi yang benar-benar sedang kita alami, yang tidak terlihat oleh mata, tersimpan semua di dalam surga. Ada sebuah tindakan di mana saudara datang ke dalam hadirat Tuhan. Nah, hal yang masih berkaitan dengan ini, saudara, apa yang dilakukan oleh Abraham duduk di dekat pohon keramat ini? Saya yakin Abraham sedang mengingat. Ternyata ada kuasa mengingat, the power of remembering. Ingat apa yang pernah dilakukan oleh nenek moyangmu. Ingat apa yang Tuhan sudah lakukan di Mesir. Ingat pada waktu mereka menyeberang. Ingat. Jadi saudara, mengingat itu punya kekuatan untuk menguatkan atau menyegarkan kembali fokus pikiran kita. Saya yakin di pasal yang ke-13 saudara ketemu bahwa Allah pernah meneguhkan kepada Abraham bahwa dia akan mendapatkan semua tanah. Setiap tanah yang kamu jelajahi aku berikan kepadamu. Di situ Tuhan mengatakan itu. Setelah itu saudara, Abraham mendirikan altar. Anda masih bersama Paulus Wiratno di Making Life Better. Saya yakin ini Abraham masih dalam penantian, sudah lebih dari 12 atau 13 tahun atau lebih dari itu, saudara. Mungkin boleh dibilang, mungkin 24 tahun. Abraham sudah menanti 24 tahun dan dia belum mendapatkan anak. Di tempat ini Tuhan pernah mengatakan kepada Abraham, kamu akan menjadi bangsa yang besar. Kamu akan diberkati, keturunanmu akan menjadi besar. Tapi sampai di detik itu dia belum pernah mendapatkan apa-apa. Belum ada anak yang lahir dari perjanjian ini, saudara-saudara. Jadi saya yakin Abraham sedang merenung. Dia sedang mengingat kembali 24 tahun yang lalu. Saya di sini, saya pernah bangun altar nih. Tetapi janji itu belum menjadi kenyataan. Nanti kita akan melihat di akhir acara ini atau di akhir pertemuan ini ada sesuatu yang terjadi. Tetapi saudara-saudara, yang saya mau katakan kepada Anda, ketika Anda sedang galau, ketika pikiran saudara sedang seperti di ujung keputusasaan, saudara tidak tahu apa yang harus dilakukan, saudara mulai meragukan kebenaran firman, kunjungi tempat di mana Anda pernah berjumpa dengan Tuhan. Untuk apa? Ingat kembali janji Tuhan. Mengingat kembali janji Tuhan, cara terbaik untuk menguatkan hati dan membuat Anda menjadi tabah dalam penantian adalah mengingat janji Tuhan. Haleluya. Amin. Apa saudara? Mengingat janji. Saya yakin kita semua dalam hidup punya milestone yang saya bilang. Anda masing-masing punya saat-saat Anda berjumpa dengan Tuhan yang saudara tidak akan pernah lewatkan. Dan kalau saudara melewati tempat itu atau duduk di tempat itu, saudara akan membesarkan nama Tuhan secara otomatis karena ada pengalaman istimewa dengan Tuhan. Tempat-tempat di mana kita diingatkan kembali kebesaran Tuhan bisa membuat kita bangkit kembali dan iman kita dikuatkan kembali. Maka dulu zaman perjanjian lama ada orang-orang yang suka berziarah. Apa bedanya ziarah dengan piknik? Beda. Piknik saudara hanya mau menikmati. Ziarah saudara mau memaknai kembali. Saudara
Maka di dalam kitab Mazmur saudara akan mengatakan, ayo berziarah ke Gunung Sion. Dan ketika Anda berjalan, Anda mendapatkan kekuatan baru. Karena apa? Ada pengalaman iman, pengalaman rohani yang tidak akan pernah saudara lupakan. Maka catatlah sebanyak-banyaknya pengalaman rohani yang kalau saudara dalam keadaan galau, saudara menengok kembali pengalaman itu, mengingat kembali ada kekuatan yang baru. Ingat nenek moyangmu dulu. Ingat apa yang Tuhan lakukan di padang gurun. Ingat, Tuhan suruh mengingat. Karena dengan mengingat, kita bisa disegarkan kembali. Amin. Kita lanjutkan. Jadi orang beriman adalah orang yang suka memposisikan diri untuk berjumpa dan mengingat kebaikan Tuhan. Jangan lupa. Bahkan di dalam perjanjian lama sebelum ada Alkitab tertulis atau belum ada Alkitab elektronik, dulu hanya bisa diucapkan kembali adalah jangan lupa memperkatakan. Itu cara satu-satunya untuk menginternalkan kebenaran. Amin. Yang kedua, mari kita akan baca ayat 2-3. Ketika ia mengangkat kepalanya, jadi ini siang-siang udara lagi panas, Abraham duduk di depan tendanya dan dia memandang, dan saudara-saudara ada sesuatu yang luar biasa. Ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Abraham segera berlari hendak menyambut mereka. Dengan sujud ia berkata, saya suka kalimatnya, Tuhan, janganlah melewati kemah saya tanpa singgah dulu. Perkenankanlah saya melayani Tuhan. Banyak penafsir yang mengatakan apa yang dilihat oleh Abraham bukan sembarangan malaikat, tetapi adalah penampakan Trinitas. Makanya ada sense, ada semacam hubungan dari hati yang membuat Abraham melakukan. Yang masak nanti Abraham sama Sarai, bukan pembantu-pembantunya. Karena Abraham tahu yang hadir bukan sembarangan orang. Dia sudah tahu karena berkali-kali dia sudah mendengar suara. Dia pernah mendapatkan penglihatan. Jadi dia mengatakan, Tuhan, janganlah melewati kemah saya, tetapi singgah dulu. Perkenankanlah saya melayani Tuhan. Ini peristiwa setahun setelah ada perjumpaan di mana Abraham berjumpa dengan Tuhan di pasal 17, di mana Allah menyatakan dirinya sebagai El Shaddai. Kata pertama muncul itu di dalam Kejadian pasal 17. Dan disitulah Abraham dirubah namanya. Dari Abram jadi Abraham. Kalau Abram artinya bapak bagi banyak. Kalau Abraham adalah bapak bagi banyak bangsa. Ada tambahan bangsanya. Saudara-saudara, disitulah kita menemukan sebuah kenyataan bahwa Abraham mengenali siapa yang ada di depannya. Dan Abraham tidak mau dilewati oleh kesempatan yang luar biasa. Maka dia mengatakan, Tuhan, janganlah melewati kemah saya tanpa singgah dulu. Perkenankanlah saya melayani Tuhan. Langsung mereka potong domba, minum susu dan sebagainya, berfellowship. Jadi orang yang beriman gemar berfellowship dengan Tuhannya. Abraham bahkan melakukan sesuatu yang oleh penafsir dikatakan dia sendiri sibuk. Dia minta istrinya, ayo cepat masak, ya kan? Karena apa? Ini istimewa. Nah, saudara-saudara, mungkin saudara harus paham bahwa budaya zaman itu menjamu orang itu adalah sebuah kehormatan. Itulah sebabnya apalagi orang-orang istimewa seperti 3 orang ini, saudara-saudara, yang dikenali oleh Abraham memperlakukan mereka dengan sangat istimewa. Karena Abraham tahu di balik perjumpaan pasti ada sesuatu. Nanti kita akan melihat apa sesuatu itu, tapi yang jelas, saudara-saudara, jadilah orang-orang yang gemar bersekutu di dalam perjanjian lama, perjanjian baru. Makan adalah cara yang terbaik untuk menyatakan persekutuan.
menyatakan fellowship, menyatakan persahabatan. Tanda persahabatan adalah makan. Makanya saudara, Tuhan Yesus pernah mengatakan kepada dirinya sendiri, mengundang dirinya sendiri, ya kan? Zakheus, turun, aku mau makan di rumahmu. Dia yang ngundang dirinya sendiri, mau makan di rumahnya Zakheus, karena dia mau berfellowship dengan Zakheus. Karena di balik fellowship itu ada sesuatu. Setiap kali Yesus membuka pikiran para murid, makan, ya kan? Di balik makan itu ada pewahyuan. Masih ingat pada waktu para murid pada menyangka Tuhan itu sebagai hantu. Yesus tanya, ada makanan apa? Ya kan? Karena hantu itu tidak bisa makan. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Jika Anda diberkati, kirimkan kesaksian Anda ke Radio Dian Mandiri, Jalan Intan LC2, Gang 4 Nomor 1, Denpasar, Bali. Kunjungi website kami di pauluswiratno.com, Facebook Paulus Wiratno. Hubungi kami di 0811 3901 144 dan 0811 3901 140. Sekali lagi 0811 3901 144 dan 0811 3901 140. Anda juga bisa mendengarkan program Making Life Better ini melalui handphone Anda. Download aplikasinya di Play Store atau App Store. Sahabat, mari dukung program Making Life Better ini melalui rekening BCA 6690300525. Sekali lagi, rekening BCA 6690300525 atas nama Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.